klik enter purchase. Nah, di sini jika tadi pada tampilan enter purchase ini tampilan fakturnya tidak seperti ini, maka kemungkinan besar Anda belum merubah layoutnya. Nah, untuk keperluan ini maka kita bisa mengklik menu layout yang ada di deretan paling bawah ini, kemudian klik. Misalkan di sini service ya. Nah, jika di komputer Anda tadi tampilannya masih seperti ini, maka Anda pastikan di layout ini Anda memilih item ya, karena contoh kasus yang kita gunakan pada tutorial kali ini yaitu perusahaan dagang bintang software multimedia adalah perusahaan distribusi barang-barang, maka kita pilih di sini item ya, layoutnya pastikan item, kemudian Anda klik OK sehingga muncul tampilan seperti berikut. Nah, kemudian Anda bisa mengisi seperti isian saya tadi ya. Oke, untuk itu saya kembali ke jendela Byobi. Untuk itu saya close dulu jendela purchase ini ya. Oke, saya cancel. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana caranya meretur barang ya. Untuk itu kita aktifkan kembali file latihan kita dengan nama transaksi pembelian ya. Di sini di transaksi yang kedua, setelah diperiksa tanggal 8 September terdapat beberapa barang yang rusak atau cacat, sehingga perusahaan kita atau perusahaan bintang software multimedia ini harus mengembalikan barang kepada perusahaan dagang Radio Grafika ya. Nah, di sini ada kuantitasnya, terus kode barangnya ini Anda bisa lihat sendiri ya. Nah, di sini karena kita tadi melakukan pembelian tunai, maka secara otomatis kita meminta kembali uangnya ya. Jadi seharga barang yang diretur ini. Oke. Nah, untuk mempermudah supaya kita lebih mengerti, langsung saja kita praktekkan ya. Oke, kita aktifkan kembali file Byobi kita. Nah, untuk keperluan meretur barang ini, kita bisa memanfaatkan fasilitas purchase register ya, tapi sebelumnya Anda pastikan dulu aktif di modul purchase ini karena kita akan meretur barang pembelian ya, purchase. Oke. Kemudian klik purchase register. Nah, di sini ada beberapa tab yaitu all purchase, kemudian quote, ada order, ada open bill, kemudian return and debits, dan terakhir adalah close bill ya. Nah, kita aktifkan tab return and debit karena kita akan meretur. Oke. Nah, di sini di tampilan yang muncul ini kita tekan tombol new purchase. Oke, kita tekan new purchase. Nah, kita isikan di sini suppliernya tadi, kita akan meretur barang ke perusahaan dagang Radio Grafika ya, supplier. Kemudian ini biarkan seperti ini. Di sini di purchase number ini saya akan mengisikan R00001. R berarti di sini adalah retur ya. Kemudian di tanggal ini Anda pastikan tanggal meretur tanggal berapa. Oke, di sini adalah tanggal 8 September ya. Oke, kita isikan menjadi 08, kemudian garis miring ya. Di sini 09 benar September dan tahunnya adalah 2007. Kemudian Anda tekan tab di keyboard. Nah, di supplier inventory ini seperti biasa kita kosongkan saja ya. Nah, di bill ini karena kita akan meretur barang dengan kode barang ini, kemudian kuantitinya 2 pieces, maka Anda pastikan mengawalinya dengan tanda min ya. Anda jangan lupa bahwa dalam retur ini kita harus mengawalinya dengan tanda min ya. Oke, berarti min 2. Kemudian Anda tab lagi. Nah, di item number ini barang yang akan direturnya apa? Oke, untuk kasus kita kali ini barang yang diretur adalah ini R001 ya. Kemudian tab lagi, Anda cari R001. Nah, di sini adalah
Adobe Photoshop CS2 How To ya, ini akan otomatis terisi. Nah, di price ininya, kenapa otomatis ini terisi? Karena tadi kita sudah mengisi pembelian dengan harga 22.000 ya. Jadi Mayobi ini akan mengisi harga terakhir yang kita inputkan ya. Kalau tadi kita isi 22.000, maka di transaksi berikutnya secara default di sini akan terisi 22.000. Kalau kita ganti lagi misalkan jadi 24.000 di sini, maka pada transaksi berikutnya ini juga akan menjadi 24.000. Oke ya. Kemudian Anda tab lagi. Nah, di sini secara otomatis dia akan mengkalikan antara jumlah bill ini sama harga satuan. Ya benar ya, 44.000 min 44.000 ya. Oke, kemudian di kolom teks ini Anda pilih saja non taxable, kemudian Anda ini lagi tab lagi. Nah, sekarang di sini di komennya Anda biarkan seperti ini terserah mau Anda isi pengiriman siapa. Kalau di sini saya akan kosongkan saja ya. Oke, setelah semua ini terisi, maka kita bisa melihat jurnalnya dengan, kalau Anda masih ingat tadi, kita bisa mengakses tombol Ctrl dan R secara bersamaan di keyboard ya. Oke, Ctrl R. Nah, di sini persediaan kita berkurang dan hutang usaha kita ada di debit ya. Benar ya jurnalnya ya. Oke, kemudian kita klik oke. Nah, di sini kita hanya tinggal mengklik record saja. Oke, kita klik record, kemudian cancel karena kita sudah selesai. Nah, di sini kalau Anda perhatikan, perusahaan dagang Radiografika ini mempunyai hutang dagang kepada kita ya, kepada perusahaan kita sebesar 44.000 atas barang returan ya. Nah, karena tadi di sini uang diminta kembali, maka perusahaan Radiografika ini akan mengembalikan uang sejumlah 44.000 kepada perusahaan kita. Maka kita bisa mengklik tombol receive refund ya, kita klik di sini, kita klik tombol receive refund. Nah, di sini di non receive ini di sini secara default akan terisi 44.000 sesuai dengan hutang PD Radiografika tadi ya. Oke, di sini di ID-nya kita biarkan saja auto seperti ini. Kemudian di tanggal kita menerima pembayaran uang dari perusahaan dagang Radiografika ini tanggal berapa? Tadi kan tanggal 8 ya. Oke, tanggal 8 bulan 9 2007. Kemudian Anda tab. Nah, kita bisa mengklik tombol Ctrl R lagi di keyboard. Nah, sekarang di bank BCA kita atau di kas kita akan terisi uang sejumlah 44.000 ya untuk pembayaran retur dari perusahaan dagang Radiografika. Kemudian hutang usaha kita ada di kredit. Oke, benar ya. Oke. Nah, jika Anda mau mengalihkan, misalkan pembayarannya akan langsung ke kas kita tanpa harus ditransfer ke bank BCA, Anda bisa mengklik di sini di deposit to akun ini ya. Nah, di sini Anda bisa mengalihkan misalkan ke kas induk atau ke kas kecil Jogja atau ke Batam, terserah Anda. Nah, di sini saya akan menggunakan bank BCA saja. Oke, use account. Nah, kemudian setelah selesai kita bisa mengklik tombol record untuk menyimpan perubahan ya, kita klik tombol record. Nah, secara otomatis di return and debit ini akan kosong karena sudah tidak ada lagi barang yang diretur. Oke ya, cukup mudah ya untuk melakukan retur dengan pembelian tunai ini. Oke, untuk itu saya akan menutup jendela purchase register ini. Oke, saya klik tombol close.